Oke, kita mulai saja. Sadarkah kita bahwa motivasi itu mencerminkan sudut pandang seseorang mengenai kemampuannya meraih sesuatu? Nah, yang pada akhirnya nanti bisa disebut dengan keberhasilan. Jadi, motivasi itu bagaimana menggambarkan seseorang itu mengenai besaran kemampuannya. Boleh dong bilang tidak berhasil suatu hal karena salah satunya tidak ada motivasi. Ya boleh aja salah satunya disebut tidak ada motivasi. Kenapa? Kita lihat. Untuk sesuatu yang unmotivated atau juga tidak termotivasi. Kalau dari hukum gravitasi ini tampak arahnya turun ke bawah ya. Jadi kayak batu, kalau dilempar ke atas habis momentumnya dia habis energinya turun ke bawah. Jadi kayak bunga turun ini ya. Seorang yang tidak termotivasi, apa yang terjadi dia akan memposisikan gesturnya turun ke bawah ya. Tampak terlihat. Selain gestur posisi tubuhnya juga turun ke bawah, menggambarkan ada posisi yang tidak bisa ditarik ke atas. Kemudian akan muncul sejumlah reaksi-reaksi dan statement-statement dan keluhan-keluhannya. Misalnya kalimat yang muncul, buang waktu aja sih. Males banget, sia-sia deh semua ini. Udah deh besok nggak mau tahu lah, aku nggak mau ikutin lagi. Atau bahkan mungkin saya nggak mau kerja lagi, saya nggak mau sekolah lagi, saya nggak mau gabung lagi. Atau aduh saya sudah salah arah. Apa sih ini nggak suka deh. Dan sejumlah kata-kata lain yang akan keluar. Itu adalah salah satu gambaran lain yang menggambarkan seseorang itu tidak termotivasi. Selain dari gestur tubuhnya, dia juga akan tampil dengan bahasa-bahasa yang menggambarkan sebaliknya. Apabila muncullah yang disebut dengan motivasi. Selayaknya bunga yang tumbuh ke atas melawan gaya gravitasi, naik ke atas. Demikian juga gestur orang-orang yang memiliki motivasi. Arahnya tegak lurus bahkan naik ke atas. Sehingga kata-kata yang muncul dari dirinya adalah yes, saya benar, saya menang, sudah pada tempat yang tepat. Saya yakin dan percaya. Mari kita teruskan. Gambaran dari motivasi. Banyak individu yang menyadari bahwa ada sebenarnya sebuah faktor yang mendorong dalam diri aku untuk berhasil. Contoh, ada mahasiswa yang mau berjuang keras untuk membaca diktatnya selama 20 menit. Dia berjuang dengan keras. Tetapi ya sudah sampai segitu aja. Sementara dia masih mampu membaca buku-buku Harry Potter sampai habis. 3 jam dilalapnya. Seperti makanan jadinya ya. Dia mau membaca sampai habis, tidak berhenti, dengan kapasitas tinggi, dengan semangat. Bahkan dia sambil ngemil kacang pun tidak dirasa. Kenapa? Karena dia begitu gembira banget untuk menyelesaikan, untuk sampai di garis finish tanpa ingin diganggu oleh pihak manapun juga. Sama halnya dengan para penggemar game. Mampu dengan bergembira, bersemangat, kuat, berjam-jam untuk bisa melakukan aktivitasnya. Dibandingkan mungkin dia memilih 2 kelas di dua sesi atau 2 jam di sesi perkuliahan. Ngantuk banget. Suara ya, boro-boro mendengar ya. Nah, inilah artinya apa yang menyebabkan beliau ini membaca buku setebal ini dalam waktu 3 jam dan berhasil. Dan para gamer mampu memenangkan permainannya. Nah, ini hanya motivasi. Jadi motivasi itu dialah yang menyebabkan seseorang tuh ingin mencapai tujuannya, ingin berlari mengejar reward, ingin mendapatkan kekuatan, kesempatan, tantangan,
persahabatan, dan seterusnya. Menarik sekali di sini, ternyata motivasi itu semacam energi penggerak yang tadi kalau kita bisa simpulkan memberikan sebuah dorongan sehingga arah kita adalah ke atas mencapai tujuan. Kita lihat bahwa yang namanya di media sosial bertebaran quotes-quotes atau kutipan-kutipan yang lahir dari sosok yang dianggap kuat dan konsisten memberikan pandangannya, memberikan buah pikirnya. Dan akhirnya para model tersebut yang melahirkan quotes itu menjadi rujukan kita. Ya, artinya kita mencari motivasi, kita mencari gambaran, kita mencari kekuatan, mencari power, mencari vitamin untuk membuat kita juga kuat. Suka tidak suka, dari kita masing-masing pasti punya sebuah kata-kata unggulan, kata-kata favorit, quotes dari berbagai macam model manusia yang kita cocok dengan, kita merasa klik, kita merasa satu frekuensi dengan mereka. Ada Khalil Gibran. If you love somebody, let them go. For if they return, they were always yours. If they don't, they never were. Ini kata Khalil Gibran, ya. Biasanya untuk para pemerhati hubungan relationship antara pria dan wanita ini, ya. Atau juga yang diungkapkan oleh Mother Teresa, Mahatma Gandhi lebih dalam, atau juga mungkin tokoh nasional, tokoh dalam negeri kita, ya, penulis aktif Terelie, ya. Itu membuat kita mengambil salah satu intisari, kita mencari kesamaan, kita mencari satu frekuensi yang kita akhirnya membenarkan pandangan kita, akhirnya membenarkan perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Kita mencari tonggak-tonggak secara aktif dan mandiri untuk akhirnya membangun yang namanya motivasi. Motivasi bisa macam-macam, dari lingkungan, dari tulisan, dari pendengaran, dari hal-hal yang dilihat, dan banyak lagi. Nah, kalau gitu kita pahami dong, yuk kita pahami apa sebenarnya yang disebut dengan motivasi. Sebegitu pentingnyakah motivasi itu? Secara definisi, motivasi adalah proses yang menjelaskan, proses menjelaskan mengenai kekuatan, mengenai power, direction atau arah, dan persistence atau ketekunan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya ketekunan, tanpa adanya kekuatan, tanpa adanya arah, tentu para pendaki ini tidak akan sampai kepada tujuan. Dia harus punya fisik yang kuat, dia harus tahu lewat cara mana, dia harus mampu bertahan walaupun rasanya sudah tidak kuat. Nah, inilah yang disebut motivasi untuk mencapai garis finish. Seorang pengendara sepeda juga tidak akan sampai ke tempatnya apabila tidak diiringi oleh 3 hal yang dimiliki dalam motivasi. Oke. Baik, kita akan lihat satu persatu mengenai teori-teori motivasi. Ya, teori motivasi ini dibagi atas 2. Yang pertama dalam kelompok early theories atau teori-teori awal, dan nanti ada contemporary theories atau teori-teori yang lebih modern, ya. Kita akan pelajari ada 4 early theory, ya. Ada dari Maslow, kemudian ada dari Douglas McGregor, kemudian ada Herzberg, serta
McClelland. Oke, yang pertama. Teori dari Maslow. Teori motivasi terbaik yang diketahui adalah teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terhadap hierarki atau tangga dari 5 kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat perlindungan, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Jadi berkaitan dengan fisik human kita ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga adalah sosial, kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Kemudian kebutuhan esteem, penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti harga diri, kemandirian, dan pencapaian. Atau misalnya faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, serta perhatian. Kemudian yang tahapan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu sebuah dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, baik dari sisi pertumbuhan ataupun potensi diri. Jadi berkaitan dengan pemenuhan diri ya. Oke, meskipun tidak ada kebutuhan yang terpuaskan sepenuhnya, kebutuhan yang pada dasarnya telah terpenuhi tidak lagi memotivasi. Ya, inilah yang disebut tingkatan. Dengan begitu, sebagaimana setiap kebutuhan pada dasarnya telah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya akan menjadi dominan. Jadi kalau sudah di lantai 1, kemudian naik ke lantai 2, berarti yang menjadi dominan di lantai 2. Lantai 2 sudah terpenuhi, lantai 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kita akan melihat ada orang yang marah kalau misalnya kebutuhan harga dirinya tidak terpenuhi. Tapi ada orang yang tidak mencapai, tidak pada tahapan itu. Atau berkaitan dengan kebutuhan makanan. Bagi sejumlah besar orang, makanan tetap diprioritaskan. Tapi tadi ada kelompok-kelompok orang tertentu juga yang makanan masih bisa dikemudiankan. Ya, inilah yang menggambarkan motivasi dari setiap orang atau pergerakan atau dorongan yang dimiliki orang itu akan berbeda. Kita dengan demikian kalau misalnya kita ingin memotivasi seseorang menurut si Maslow, kita perlu memahami pada level hierarki kebutuhan yang mana orang tersebut berada saat ini dan pusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan di level tersebut ataupun di atasnya. Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman merupakan kebutuhan yang paling awal dan adalah urutan yang paling rendah. Berikutnya keamanan dan seterusnya. Dan pola ini pada akhirnya dianggap tidak lagi memenuhi. Kenapa? Karena beberapa permasalahan yang tercatat tidak ada pengembangan ataupun tidak ada studi yang berusaha untuk membuktikannya dengan memberikan pendukung. Namun teori-teori lama khususnya salah satu yang logis secara intuitif memang sulit untuk hindari, tetapi kita bermasalah di permasalahan studi empirisnya. Oke, itu tadi teori. Selanjutnya kita mau melihat yang namanya teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Douglas ini mengusulkan ada 2 sudut pandang berbeda mengenai manusia. Satu sisi secara mendasar negatif dan diberi label teori X, dan yang satunya lagi secara mendasar
positif dan diberi label teori Y. Di bawah teori X, para manajer itu atau para pimpinan meyakini bahwa para pekerja pada dasarnya tidak menyukai bekerja, sehingga mereka harus diarahkan bahkan dipaksakan untuk melakukan pekerjaannya. Ya, ada garis bawahnya adalah dipaksakan. Sebaliknya, di bawah teori Y, para manajer beranggapan bahwa para pekerja memandang pekerjaannya sebagai suatu hal yang alamiah, biasa seperti beristirahat, bermain, berkomunikasi. Jadi, rata-rata orang itu dapat belajar dan menerima dan bahkan mencari tanggung jawab. Nah, tetapi untuk lebih dalam, teori Y mengatakan bahwa urutan kebutuhan yang lebih tinggi akan mendominasi para individu, kata teori Y. McGregor sendiri meyakini bahwa asumsi teori Y itu lebih valid daripada teori X. Maka dari itu, dia mengusulkan gagasan tersebut sebagai pengambilan keputusan yang partisipatif, ya. Jadi pandangan partisipatif ini berpijak pada teori Y yang mengatakan bahwa semua bisa melakukan tanpa harus dipaksa-paksa ataupun berpikir orang tidak akan mengerjakan apa-apa. Dan biasanya bahwa manusia itu sudah bertanggung jawab dan suka pada pekerjaan yang lebih menantang. Tetapi masalahnya yang terjadi bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa keduanya valid atau berlaku pada asumsi teori Y yang akan menyebabkan karyawan itu termotivasi. Jadi sebenarnya yang disebut motivasi ini tidak bicara di sini. Toh teorinya menyebutkan bahwa bahwa orang itu akan bisa melakukan apapun saja seperti halnya dia melakukan aktivitas lainnya. Sehingga teori X dan Y akhirnya kekurangan dukungan. Seperti halnya tadi teori hierarki kebutuhannya Maslow. Kalau memang nggak ada dukungan, yang ketiga. Nah, ini ada teori 2 faktor oleh Herzberg. Jadi Herzberg ini meyakini pada hubungan individu untuk bekerja adalah dasar dan bahwa sikap terhadap pekerjaan dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan. Jadi yang dilihat adalah sikapnya. Frederick Herzberg ini penasaran apa sebenarnya diinginkan orang-orang dari pekerjaan mereka. Kemudian dia meminta data dari orang-orang tersebut dan menggambarkannya secara terinci. Dan mengarahkan pada sebuah kesimpulan Herzberg mengenai yang namanya teori 2 faktor. Juga disebut dengan teori motivasi murni. Ya, teori 2 faktor atau teori motivasi murni. Herzberg ini dia mengatakan dia berbeda dengan traditional view, ya. Pandangan tradisional mengatakan bahwa manusia itu setelah mengerjakan pekerjaannya bisa jadi dia puas atau tidak puas. Puas dan tidak puas. Nah, apa bedanya dengan pandangan Herzberg? Bagi Herzberg, lawan dari kepuasan adalah bukan ketidakpuasan seperti traditional view, tetapi lawan dari kepuasan adalah tidak ada kepuasan. Lawan kepuasan adalah tidak ada kepuasan. Oleh karena itu, para manajer yang berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasan pekerjaan akan membawa pada kedamaian, tetapi belum tentu itu termotivasi, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat ada yang namanya faktor murni, faktor motivasi murni. Nah, sebaliknya juga nih, bahwa seseorang yang tidak puas, kebalikannya adalah tidak ada ketidakpuasan. Bukan berarti kebalikan dari tidak puas itu artinya puas, tetapi tidak ada ketidakpuasan. Ini ada permainan antara. Nah, permainan antara ini yang disebut dengan faktor Huygens. Ketika
faktor-faktor murni itu memadai, ya, terpenuhi, maka orang tidak akan tidak puas, dan juga tidak akan terpuaskan. Ya, karena ada faktor hygiene tadi ya, faktor murni. Jadi misalnya kita ingin memotivasi, mendorong orang atas pekerjaan mereka. Nah, Herzberg ini menyarankan penekanan itu ada pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan sendiri atau dengan hasil yang secara langsung dapat diperoleh dari pekerjaannya. Seperti kesempatan kenaikan pangkat, ya, pertumbuhan pribadi, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Ini di sini. Ya. Jadi di sini digambarkan ada yang extreme satisfaction, ekstrim kepuasan. Dengan tingkat tertinggi ada pada pencapaian. Ya. Sedangkan di sini ada extreme dissatisfaction, ekstrim yang tidak puas. Ini kebijakan dan administrasi. Nah, seringkali orang mengatakan puas. Puas itu bisa macam-macam. Penghargaan, perhatian, pekerjaan itu sendiri, responsibility, gaji, dan seterusnya. Jadi, kalau yang murni, itu tidak bisa puas dan tidak bisa tidak puas. Jadi, kalau misalnya membuat seseorang itu benar-benar puas, ambil yang titik yang tertinggi nih. Achievement. Dan untuk tidak puas, kita lihat di titik yang tertinggi dari extreme dissatisfaction. Ini baru bisa terbaca. Kalau kita main di antara, ini bisa ada di level motivasi yang murni, ya. Oke, itu tadi 1, 2, 3, sampailah kita pada yang teori keempat. Teori kebutuhan McClelland. Oh ya, tadi belum disebutkan ya bahwa yang Herzberg tadi, teori tadi masih dianggap kurang memadai dengan adanya sejumlah kritik. Kritik-kritik yang disampaikan adalah mereka mengatakan bahwa metodologi Herzberg itu tidak terbatas karena hanya berdasarkan laporan pribadi. Dan keandalan metodologinya itu dipertanyakan sehingga pada akhirnya muncullah yang namanya teori kebutuhan oleh McClelland ini. Teori McClelland ini dikembangkan oleh yang namanya David McClelland dan rekan-rekannya. Dia melihat ada 3 kebutuhan nih. Kebutuhan untuk pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, kemudian atau pencapaian atas ada sejumlah standar ya. Jadi ada usaha untuk mencapainya. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Orang ingin bergantung kepadanya. Kemudian ada kebutuhan untuk punya hubungan persahabatan dan interpersonal yang dekat. Nah, McClelland dan para peneliti berikutnya memusatkan banyak perhatiannya pada achievement. Orang yang berprestasi tinggi bekerja dengan sebaik-baiknya ketika mereka mempersepsikan probabilitas keberhasilan mereka sebesar 0,5. Yaitu peluang 50-50. Mereka tidak suka pertaruhan dengan peluang kegagalan yang lebih tinggi karena mereka tidak akan mencapai kepuasan akan keberhasilannya melalui kesempatan murni. Demikian halnya mereka tidak menyukai peluang kegagalan yang rendah, probabilitas kesuksesan tinggi, karena di sana tidak terdapat tantangan bagi keahlian mereka. Mereka ingin menetapkan tujuan yang dapat sedikit melonggarkan mereka sendiri. Nah, dengan mengandalkan pada jumlah riset yang ekstensif, kita dapat memprediksikan beberapa hubungan di antara kebutuhan pencapaian dengan kinerja. Pertama, ketika pekerjaan memiliki derajat tanggung jawab pribadi yang tinggi dan umpan balik serta derajat risiko menengah, orang dengan prestasi tinggi akan menjadi sangat termotivasi. Misalnya, mereka berhasil dalam kegiatan kewirausahaan seperti menjalankan bisnis mereka sendiri dan mengelola unit mandiri di dalam organisasi yang besar. Kedua, kebutuhan yang tinggi untuk mencapainya tidak lantas membuat seseorang menjadi manajer yang baik.
terutama dalam organisasi yang besar. Orang-orang dengan kebutuhan akan pencapaian yang tinggi tertarik dalam seberapa baiknya yang mereka kerjakan secara pribadi dan bukan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan dengan baik. Nah, ketiga, kebutuhan akan afiliasi dan kekuasaan cenderung erat terkait dengan keberhasilan manajerial. Para manajer terbaik memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan dan rendah dalam kebutuhan afiliasi. Pada kenyataannya, motif kekuasaan yang tinggi menjadi persyaratan bagi efektivitas manajerial. Nah, jadi kita bisa lihat kan bagaimana seseorang memfokuskan motivasinya pada apa yang menjadi tujuannya. Oke, jadi sudah 4 ya, sudah lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contemporary theories. Di sini juga ada 5, sorry. Ada 5 teori yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita pahami bersama. Satu-satunya adalah sebagai berikut. Oke, teori kontemporer pertama yaitu self-determination theory atau teori penentuan nasib sendiri. Kurang kelihatan ya gambarnya. It's okay. I'm sorry. Oke, Marcia menghabiskan waktu 15 jam seminggu untuk membantu orang sebagai seorang relawan di sebuah camp. Marcia ini suka sekali mengerjakan hal-hal yang berkenaan dengan aktivitasnya sebagai seorang relawan. Dia begitu enjoy hingga tidak terasa 3 bulan berlalu. Dan ternyata Marcia ini direkrut di lembaga kemanusiaan dengan bayaran yang saat itu senilai $11 per jam. Tetapi anehnya, Marcia tidak lagi menemukan kebahagiaan seperti dulu. Ternyata dia lebih enjoy pada saat dia bekerja tanpa dibayar. Ini yang disebut dengan self-determination itu. Jadi teori ini berpendapat bahwa orang-orang akan lebih suka jika merasakan memiliki kontrol atas diri sendiri. Jadi bebas menentukan apa yang dia inginkan dalam bekerja dibandingkan dia melakukan sesuatu dalam target atau tekanan. Banyak riset yang menghubungkan dengan yang namanya teori evaluasi kognitif, di mana imbalan ekstrinsik mengurangi ketertarikan secara intrinsik atas sebuah tugas. Itu terjadi saat orang-orang dibayar untuk bekerja, dia sedikit merasakan atas apa yang ingin dilakukan dibandingkan apa yang harus dilakukan. Jadi lebih banyak yang harus dibandingkan yang diinginkan. Nah, kemudian riset lain lagi adalah mengenai self-concordance, yaitu mengenai seberapa kuat alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan mereka konsisten dengan minat mereka dan nilai inti, atau disebut juga dengan kesesuaian, ya. Jika para individu mengejar tujuan karena minat intrinsik, maka mereka lebih cenderung untuk memperoleh tujuan dan kebahagiaan. Bahkan pada saat mereka tidak memperoleh apa-apa. Jadi walaupun gagal pun mereka akan lebih bahagia. Karena apa? Karena itu sudah sesuai dengan minatnya, minat intrinsik. Dan bahwa perjuangannya lebih alami dan menyenangkan. Nah, sebaliknya secara kontras, orang yang mengejar tujuan untuk faktor ekstrinsik ya, misalnya uang, status, jabatan, biasanya kurang cenderung memperoleh tujuan dan kurang bahagia, meskipun nanti mereka mampu memperoleh semua itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukanlah
sesuatu yang bermakna bagi hidup mereka. Mungkin kita akan mendapati sejumlah orang yang kita lihat merasa tidak bahagia setelah mereka memperoleh segala sesuatu dalam genggamannya, itu karena hal yang intrinsik tidak terpenuhi. Ketika seorang suster bernama Melissa bekerja, tampak bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya sudah menghilang. Kenapa? Karena emosi, pikiran, dan perilakunya semua-muanya dicurahkan untuk merawat para pasiennya. Pada kenyataannya dia memang terlarut begitu dalam di pekerjaannya, sehingga dia tidak lagi menghitung-hitung sudah berapa lama dia ada dalam keadaan bertugas di hari itu. Melissa ini memiliki level job engagement yang tinggi, yang semuanya dicurahkan dalam bentuk kinerja. Nah, Gallup dalam risetnya mendapatkan kesimpulan bahwa level keterlibatan atau job engagement yang tinggi ini erat hubungannya dengan kinerja atau hasil kerja dan ketaatan dalam tugas atau disebut juga perilaku kewargaan, ya. Jadi ciri-ciri dari orang yang taat bekerja, kemudian memiliki kualitas pekerjaan yang konsisten dan di atas rata-rata, biasanya karena motivasinya ataupun disebut juga level keterlibatannya yang tinggi. Nah, salah satu ini tampak menarik sekali untuk sebuah perusahaan. Dan ini yang sebenarnya diinginkan dari pihak perusahaan atau organisasi atas setiap pekerjanya. Tetapi salah satu hal kritis, hal yang kemudian menjadi titik poin yang diberatkan adalah bahwa orang-orang dengan level job engagement yang tinggi ini seringkali berkonflik dengan keluarga apabila level ini kemudian tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, sekarang kita lihat untuk teori kontemporer berikutnya, goal setting theory. Chung Mongku, mungkin pelafalannya salah ya, mohon dimaklumi. Sebagai seorang chairman of Hyundai Motor Company, dikenal mengartikulasikan tujuan yang sulit dan spesifik sebagai kekuatan pendorong yang kuat. Jadi tujuan-tujuan yang seringkali tidak mampu diterjemahkan ini bisa direalkan oleh Mongku Chung ini, dan itu yang menjadi titik poin kekuatan beliau ini. Ya, kita lihat bahwa meskipun Hyundai ini tergolong terlambat dalam pengembangan kendaraan hybrid, produsen motor Korea Selatan itu meluncurkan hybrid yang pertama di tahun 2010 dengan penjualan tahunan ditetapkan 50.000 unit. 50.000 unit. 8 tahun kemudian, pada tahun 2010, perusahaan ini mengharapkan penjualan hibridanya melonjak hingga 500.000 unit di seluruh dunia. Jadi ada peningkatan dari 50.000 ke 500.000 hanya dalam waktu 8 tahun. Hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena perusahaan mampu mewujudkan penetapan tujuan yang pasti kepada karyawan.
Mereka mengharapkan karyawan untuk mencapai tujuan yang tinggi dengan step-step yang jelas, dan inilah yang membantu Hyundai mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Jelas ya dengan bahasa singkatnya bahwa yang namanya kejelasan. Seseorang tahu apa yang harus dilakukan, step-step apa, dia akan nyaman untuk melakukan, dia akan mampu sampai ke tujuan, dibandingkan seseorang yang tidak pernah diberitahukan apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia bisa mewujudkannya? Apakah lewat kiri atau lewat kanan? Tentu dengan desain yang utuh dari seorang perencana, tentu saja dia seharusnya bisa mengkomunikasikan untuk membuat para pekerjanya mudah untuk mencapai target yang diinginkan. Nah, di sini ada yang namanya self-efficacy theory dan management by objective yang kemudian dipraktekkan dalam. Nah, selain tiga teori kontemporer sebelumnya, kita juga mengenal lagi yang namanya reinforcement theory, equity theory, serta expectancy theory. Kita lihat satu-satu ya. Ini yang merupakan slide terakhir. Lupa tadi belum di pointer. Oke. Reinforcement mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensi. Ya, jadi teori ini mengatakan bahwa perilaku seseorang merupakan fungsi dari konsekuensinya. Para pemikir teori ini melihat perilaku sebagai disebabkan oleh lingkungan. Jadi perilaku seorang itu diakibatkan oleh lingkungannya. Beberapa konsekuensi bahwa dengan adanya tanggapan sesudahnya akan meningkatkan probabilitas perilaku tersebut akan dilakukan kembali. Jadi karena adanya respon yang positif, seseorang akan melakukan sebuah perilaku. Teori reinforcement mengabaikan keadaan dalam individu dan hanya memusatkan pada perhatian semata pada apa yang terjadi ketika ia melakukan beberapa tindakan. Teori ini menganalisis apa yang mengendalikan perilaku. Teori ini juga mengatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang mereka tidak inginkan. Jadi, seseorang itu berperilaku karena dikendalikan oleh lingkungan. Dia ingin orang lain kemudian mendukungnya, atau kemudian dia melakukan sesuatu karena tidak ingin orang lain menyalahkannya. Ya, ini yang kita sebut dengan reinforcement theory. Nah, di sini dalam reinforcement theory ini ada beberapa tahapan yang perlu dipahami dalam proses teori penguatan kembali ini. Ya. Ada tahapan atau model dalam pembelajaran sosial. Jadi ini karena berkaitan dengan respon sosial, respon lingkungan, jadi ada proses yang berjalan di dalamnya. Yang pertama adalah attentional processes atau proses atensi. Orang-orang belajar dari model hanya ketika mereka mengakui dan mencurahkan perhatian pada fitur pentingnya. Kita cenderung untuk menjadi sangat dipengaruhi oleh model-model yang menarik. Terus ada berkali-kali kita nilai itu penting atau mirip dengan kita dalam estimasi kita. Jadi kalau ada sebuah sesuatu tokoh, orang itu menarik, orang itu ada terus, mirip atau sesuai dengan harapan kita akan cenderung mengikutinya. Kemudian model yang kedua adalah proses retensi atau retention processes.
Pengaruh dari model bergantung pada seberapa baiknya individu mengingat tindakan model setelah model tidak lagi siap tersedia. Jadi model yang dijadikan rujukan tersebut walaupun tidak ada, kita pasti mengingat ke figur tersebut. Jadi dia punya nilai yang cukup kuat. Nah, inilah yang menjadi keputusan seseorang untuk kemudian meniru apa yang baik dan menjauhkan apa yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah proses reproduksi penggerak. Nah, ini setelah seseorang melihat suatu perilaku baru dengan mengobservasi sebuah model, mengamatinya dan kemudian melakukannya. Proses ini mendemonstrasikan bahwa individu dapat mengerjakan aktivitas yang dicontohkan. Jadi ini bergerak pada posisi penggerak ya, motor reproduction. Kemudian yang keempat adalah proses penguatan. Para individu termotivasi untuk memperlihatkan perilaku yang dicontohkan jika ada insentif atau imbalan yang diberikan. Jadi dia mau mengikut kalau misalnya diberikan reward. Ya. Kemudian perilaku yang kuat secara positif diberikan perhatian yang lebih, dipelajari dengan lebih baik dan lebih sering dilakukan. Ya. Jadi menarik banget. Jadi berbahagialah kita apabila kita bisa menjadi model yang baik. Dan kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan karena lingkungan akan memperhatikan apa yang kita lakukan. Seberapa sering kita melakukan, seberapa sering kita ada, dan seberapa kuat model kita sebagai model untuk mentransmisikan kepada orang lain. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab kepada lingkungan, ya. Oke, kemudian yang teori keadilan, yang kedua, teori keadilan. Menyatakan bahwa perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan input dan output ya, input dan output pekerjaan mereka dan individu akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Jadi dia akan selalu mencari keadilan. Teori ini memperlihatkan individu akan membandingkan pekerjaan mereka mengenai adil dan tak adil. Jadi dia harus menginginkan adanya keseimbangan. Nah, didasarkan pada teori keadilan, para pekerja yang menganggap ketidakadilan akan melakukan salah satu dari 6 pilihan. Ya, kalau pekerja kan apa yang dia lakukan kalau dia udah merasa tidak adil gitu ya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah mengubah input. Mengubah input. Yang kedua, mengubah hasilnya. Mengubah hasilnya dan yang ketiga mengubah persepsi diri sendiri. Ya udah saya ubah aja deh supaya saya tidak merasa itu tidak adil. Oke aja deh. Kemudian yang keempat mengubah persepsi orang lain. Nah, supaya adil orang lain yang harus saya koreksi. Kemudian yang kelima memilih pembicara yang tepat. Jadi sumber beritanya saya sesuaikan supaya saya betul. Kemudian yang keenam atau leave it. Lupakan dan tinggalkan. Wow. Ini biasanya sudah dianggap yang paling terakhir ya, adalah sebuah respon yang ekstrim, meninggalkan tempat. Selesai sudah. Oke. Kemudian keadilan itu seperti apa? Keadilan itu berdasarkan output per input. Kalau output per input kita anggap kita kecil dibandingkan orang lain, dianggap itu berarti tidak adil, ya. Atau sebaliknya, output per input itu orang lain lebih besar, kita juga pada saat orang lain lebih besar itu tidak adil, pada saat kita juga lebih besar itu tidak adil. Yang adil yang mana? Adil yang seimbang dari orang yang dari outside maupun dari kita inside itu seimbang. Itulah keadilan yang sebenarnya. Oke. Bagaimana yang berikutnya adalah ekspektasi teori.
Berdasar dari katanya dari terjemahnya adalah ekspektasi ya, atau harapan ya. Harapan. Harapan ini menggambarkan mengenai kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu, tergantung dari harapan atas hasil dari tindakan atau ketertarikan kita atau individu kepada hasil. Jadi berdasarkan apa yang menjadi harapan dan ketertarikan kita pada hasil yang akan dicapai. Nah, di sini ada beberapa 1, 2, 3, ada 3 hubungan yang menggambarkan dari teori ekspektasi ini. Yang pertama adalah hubungan upaya kinerja. Merupakan sebuah kemungkinan atau probabilitas yang dirasakan oleh individu yang mengarahkan sejumlah upaya yang diberikan yang arahnya adalah kepada kinerja. Kemudian ada hubungan kinerja dan imbalan atau reward. Keadaan yang mana individu meyakini untuk melaksanakan pada suatu tingkat tertentu dengan harapan akan mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah hubungan antara imbalan dan tujuan pribadi. Keadaan yang mana imbalan organisasi akan memuaskan tujuan pribadi individu atau kebutuhan dan ketertarikan atas imbalan yang potensial tersebut bagi individu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang namanya motivasi seseorang itu kita bisa pelajari dari beberapa sudut pandang teori-teori yang sudah ada, baik yang kontemporer ya, yang kita update kontemporer sesuai dengan waktu yang ada pada saat ini, maupun teori-teori klasik mengenai motivasi. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah yang menjadi sumber dari motivasi kita? Nah, kepentingan untuk pemahaman teori ini harapannya akan memperkuat kita untuk fokus kepada arah dan tujuan langkah kita, apakah di pekerjaan, apakah hubungan interpersonal, ataukah berkaitan untuk membantu pihak lain, mengarahkan ya, menuntaskan menjadi lagi kepada materi pengayaan. Nah, materi pengayaan ini kita akan lihat bahwa Bu dosen di sini sudah menyediakan 1, 2, 3, 4, ada 4 materi pengayaan. Ada 4 materi pengayaan yang bisa kita gunakan untuk mengasah kemampuan kita dalam menganalisis situasi. Jadi di sini ada pertanyaan dilematis ya, dilematis etis dan kasus insiden. Yang pertama ini ada case. Menurut Anda, apakah dukungan orang lain itu, support dari orang lain itu meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai tujuan? Apakah benar dukungan orang lain meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai tujuan? Nah, ini sebenarnya mitos atau sebuah pengetahuan? Nah, kalau mitos kenapa? Kalau pengetahuan kenapa? Kemudian yang kedua ini ada sebuah pie ya, sebuah pie yang menggambarkan persentase dari waktu yang digunakan dalam 1 minggu. Di sini, wah ini warnanya nggak terlalu kelihatan ya, sekitar 53%
digunakan untuk sosialisasi, kemudian sosialisasi dan rekreasi, kemudian ada sekitar 25% ini untuk tidur, kemudian 1/4 sisa dari waktu per minggu itu dibagi untuk bekerja, belajar, dan di kelas. Nah, kalau ngelihat dari presentasi ini penggunaan waktu dalam 1 minggu menurut Anda ini ya etis nggak bagi seorang mahasiswa? There is the big easy. Ya. Kemudian di satu sisi kita juga ada sebuah riset yang menggambarkan, menginformasikan bahwa generasi X menghabiskan waktu belajar sebanyak 40 jam per minggu, sedangkan generasi sekarang menghabiskan waktu sekitar 20 jam per minggu, di bawah 20 jam per minggu, jadi separuh kurang, bahkan entahlah bagi yang lainnya ya. Menurut kalian bagaimana? Oke. Kemudian yang ketiga ini ada juga mengenai kasus insiden mengenai kelakuan atau perilaku bos yang suka membuli karyawannya. Tentu saja ini berkaitan dengan dianggap remehnya karyawan ya. Bagaimana tanggapan kalian? Dan terakhir kasus kenyataan yang ada ya. Banyak yang mengatakan bahwa ketakutan itu merupakan motivator yang kuat, motivator yang powerful. Nah, bagaimana menurut kalian? Sama nggak pendapat itu? Oke, ya, materi pengayaan ini silahkan bisa didiskusikan. Nanti kita akan membahasnya satu per satu di video pengayaan dari Bu Dosen. Untuk saat ini, kalian pikirkan dulu ya, tentu saja ya, supaya menjadi tantangan atau challenge bagi kalian semua. Oke, itu saja dari Bu Dosen pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar, mari kita menjadi kuat, dan mari kita jangan tidak berguna. Thank you for watching. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.